Real Traders balik lagi ke YouTube channel Traders Family. Ada saya dan ada Pak Tito. Sesuai janji kita mau bahas indikator. Oke. Bapak kalau itu udah kasih saya PR ya buat nyari bahan tentang indikator. Waktu itu kan dia sendiri yang bilang ya. Udah lama berarti ya. Udah lama lah. Ini nungguin. Jadi yang bikin videonya lama Excel bukan saya. Ini gara-gara Bang Bil. Orang tiap hari bikin konten. Nyalain orang. Jadi saya sengaja minta Excel kan rekamin parabolik SAR. Iya, parabolik SAR ya udah dapet banyak. Ya, kenapa parabolik SAR ini hanya untuk contoh. Parabolik SAR paling mudah untuk pembelajaran. Ya. Ya, kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya, bisa nggak sih saya nge-backtest indikator? Bisa. Bisa. Ya dong? Bisa. Hasil backtest dari indikator bagus. Oke nggak kalau saya jalanin? Enggak. Emang bagus banget sih Pak itu hasilnya. Bagus lah, gimana nggak bagus? Oke, sekarang kita parabolik SAR. Parabolik SAR aturannya simple. Selama titiknya ada di atas, kita sell. Ah, iya betul. Titiknya ada di bawah, kita buy. Pokoknya langsung muncul titiknya kita langsung ambil posisi. Itu nanti. Oh. Aturan besarnya dulu, ya kan? Dan di sini kita bisa sama-sama lihat loh dari sepenggal chart ini. Titiknya di atas, harga turun. Titiknya di bawah, naik. harga naik. Mudah bukan? Mudah. Nah, gitu. Full margin langsung Pak ini. Orang indah banget kok. Iya, Pak. Sekarang kita lihat apa yang beneran terjadi dong. Oh iya. Taruhlah kita mulai membuat aturan. Kita membuat aturan saat titik pertama kita langsung buy atau langsung sell. Oh, titik pertama pokoknya langsung ambil posisi kayak tadi saya ngomong. Iya. Oke. Karena apa? Karena biar dapat harga di pucuk. Karena biar makin banyak tradingnya. Iya. Iya dong. Udah. Mari kita lihat yang sebenarnya terjadi. Oke, ini ada titik pertama. Ya, titik pertama Ya kan? muncul. Berarti posisi kita langsung sell dong. Ya. Langsung sell. Pertanyaannya sekarang, kita sell di mana? Kalau misalkan di real ya, actualnya ya berarti di harga ini Pak 1914 ini nih. Ya. Ya, langsung tuh. Realnya. Realnya. Iya kan? Tapi saat kita backtest kan kita nggak tahu kapan titik ini pindah. Iya juga. Benar dong? Benar. Sehingga saat kita nge-backtest kita cuma ngeliatnya, oh oke, ini ada candle pertama, titiknya di atas. Logikanya saya akan nge-sell, ya anggaplah di harga pembukaan. Harga opennya. Harga opennya. Benar dong? Karena kita nggak tahu persis loh, kapan itu pindah titiknya. Banget sih ngira-ngira dong. Iya, makanya kan berarti kan ngira-ngira. Iya, Titik pertamanya pertama kali muncul kita nggak tahu kapan, di harga berapa itu nggak tahu. Oke. Oke, prinsip kira-kira. Ya prinsip ya kayaknya di Ya, sini. logikanya kita pakai harga open. Harga opennya anggaplah ini 1915 sekian-sekian Ya, lah. oke. Oke. Sementara realitanya harga yang terjadi titiknya baru pindah di 1914-an. Oke. Kita hitung kasar berarti di sini ada selisih 10 pip loh. Jauh. Ya, 10 pip. 10 pip. Ya kan? Berarti saat backtest 1915. Saat kita trade beneran 1914. 14. Data backtest lebih bagus gak? Ya lebih bagus. Lebih bagus lah orang nge-sell-nya 1915, sementara realitanya kita nge-sell-nya 1914. Iya dong? Itu kan baru, iya itu juga baru satu transaksi. Satu transaksi. Apa jadinya kalau yang di backtest 100 transaksi? Udah berapa nih profit di data backtestnya? Bagus dong data backtest. Apalagi kalau lama lagi backtestnya Pak. Makin lama makin bagus data backtestnya. Bener kan? Bener. Oke. Nah ini kan satu titik Pak, satu titik muncul kita langsung ambil posisi buy atau sell. Ya bikin dua gitu loh. Oke, Jadi, berarti kan- konfirmasinya tuh double. Berarti kalau titik pertama nggak akurat. Nggak akurat. Sekarang kita pakai titik kedua nih, ilmu-ilmu dadakan ini. Ilmu-ilmu namanya. dadakan. Improvisasi yang sangat-sangat solutif. Kan logikanya masuk Pak. Masuk. Nah, ini titik kedua. Titik kedua kali ini muncul. Oke, harganya belum lari jauh. Belum lari jauh. Sesuai nih, hampir-hampir lah. Gitu. Oke, berarti aturannya kita rubah. Setiap kali titik kedua baru saya mulai sell. Iya. Gitu kan? Oke, kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadinya, ini saya mendapati, ada nggak sih? Berarti yang agak terakhir kalau dua titik Nih. itu. Ya. Oke, ya kan? Di realitanya, ini titiknya dua nih. Titiknya dua. Iya kan? Berarti sell. Ambil sell. Berarti ambil sell dong? Betul. Oke, saat kita real trade, kita trading beneran, berarti udah langsung masuk posisi sell. Titiknya dua kok itu. Titik kedua sell kan? Oke. Sementara saat saya backtest, mana titiknya yang kedua? Ketutupan candle pakainya. Loh, enggak, titiknya pindah. Ya, Bukan tutupan candle. Ini Pindah, kan titiknya pindah ke bawah kan? Iya. Berarti di data backtestnya trade itu nggak ada. Ya. Iya kan? Iya. Bener nggak sih? Bener. Kita soalnya, udah kejadian chartnya ya, titiknya nggak ada. Otomatis kalau tadi kita pakai aturan titik pertama, selisih 10 pip. Iya kan? Berarti data backtestnya lebih bagus lalu 10 pip. Iya.
data backtest yang kedua ini, titik kedua, trade-nya yang nggak ada. Trade yang nggak ada. Trade-nya nggak ada. Karena menurut data backtest-nya, oh ini titiknya baru 1, saya belum buy. Atau saya belum sell. Betul kan? Sementara saat kita menjalankan tradingannya, ini sempat jadi 2 titiknya di sini. Kita masuk posisi sell dong. Udah masuk posisi sell pas realnya ya. Pas realnya. Dan sell kita stop loss. Bayangin, trade yang hilang adalah trade yang loss. Ya berarti bisa, wah jumlahnya bisa berubah dong kalau kayak gitu. Data backtest-nya lagi-lagi pasti bagus kan? Karena trade yang loss-nya nggak ada. Tambahin titik ketiga, kok kayak gini nggak akurat. Titik ketiga kita cari titik ketiga. Sampai ke 7 Ini gitu. titik ketiga, ya kan? Ini titik ketiga. Oke, di sini kita baru buy. Sama ini. Nah, ya kan? Berarti di data backtest kita, data backtestnya, oh ini titiknya baru 2, saya nggak ada posisi. Kita nggak masuk posisi. Nggak masuk posisi. Sementara actualnya, realnya, saat kita trading beneran, tadi sempat buy loh. Iya. Dan loss. Dan loss. Ya kan? Ini mau sampai titiknya ke-4, ke-5, ke-6, sampai Excel dibilang ke-7. Akan sama itu. Akan ada satu trade yang hilang. Betul kan? Iya. Dan trade yang hilang ini akan berakibat fatal. Kenapa? Sekarang kita hitung-hitungan. Di data backtest kita, data backtest di sini ya, dan di sini dengan kita bandingkan dengan real trading. Oke? Data backtest kita ceritanya ada 100 kali trade. 100 kali trade. Iya kan? Oke. Berdasarkan aturan titik-titik yang tadi. Udah. Dan dari 100 ini anggaplah berapa? 80 profit, 20 loss. Iya kan? Indah sekali. Indah sekali dong. Iya benar. Probabilitasnya tinggi banget dong. Tapi sebenarnya saat kita menjalankan tradingan ya berhubung ada titik-titik yang sempat muncul tadi, jumlah trade kita akan lebih dari 100. Oh iya. Benar kan? Anggaplah ceritanya biar gampang hitungnya. Trade yang sebenarnya ada 150. Dan yang lebih parahnya lagi, 50 trade yang hilang ini adalah yang loss. Udah pasti loss kalau kayak gitu. Karena itu semua trade yang loss loh. Iya. Kalikan berapa pips? Kalikan berapa pips sekarang setiap kali loss? Banyak jadinya lah. Sehingga data backtest-nya berapa profitnya? Oh. Data backtest profitnya nggak kira-kira nih. Ya kira-kira. Begitu ngejalanin bisa gila. Kok profit saya jauh banget sih? Nggak, ini satu kok kita baru bicara profit loh. Kita baru bicara profit secara pips. Kemana lagi akan mempengaruhi? Oke, kalau kita udah ngomong backtest, kita ngomong metode, berarti kan sebenarnya yang akan langsung berubah drastis probabilitas. Probabilitasnya bisa drop parah ketika kita jalanin ya. Jauh. Yang kedua, consecutive loss. Ada trade loss yang hilang dan banyak. Sehingga akan sangat mempengaruhi data consecutive loss. Berarti kalau kayak gitu semua datanya nggak bisa dipakai dong? Ya emang. Makanya kan tadi di awal saya bilang, indikator bisa di-backtest apa enggak? Bisa. Bisa dipakai apa enggak? Enggak. Pertanyaannya kalau bisa ya bisa dipakai. Bisa di-backtest? Bisa. Backtest bisa. Ya kalau senang menghibur diri ngeliatin data backtest ya silakan. Gitu kan? Oke. Pak, Bapak kan kasih saya PR cuma parabolic SAR. Kan indikator ada banyak banget nih, ya kan? Sama semua. Ya, dari yang paling temen-temen paling sering pakai moving average. Ada nggak videonya? Moving average nggak videonya. Bapak gambar aja kayak gimana gitu loh. Ini orang mau jalan-jalan nyusahin lagi. Soalnya banyak yang pakai moving average. Oke. Sekalian aja udah. Excel. Sekarang kalau moving average berarti kan teorinya. Ya. Teorinya kalau moving average itu saat nge-cross begini kan? Ya. Saat nge-cross begini berarti disinilah kita sell. Atau kebalikannya ya. Begini. Ini Kebalikannya. begini, nah disinilah kita akan masuk posisi buy. Gitu kan? Ya. Oke, sama nih. Kita ngeliat indikatornya. Tuh, setiap kali nge-cross di atas, harga turun. Nge-cross di bawah, harga naik. Mudah bukan? Ya, lagi-lagi begitu kan? Tapi begitu kita menjalankannya, saat kita menjalankan, ini ada apa? Harga sempat nge-cross begini. Saat harga sempat nge-cross begini, Kita udah masuk posisi nih, candle turun gitu kan? Tiba-tiba di sini candle-nya naik. Di sini candle naik banyak nih. Ya kan? Saat di sini candle-nya naik banyak. Ini kebuka. Iya, ini yang tadinya udah silang begini, tiba-tiba mangap nih kebuka. Ya kan? Yang berarti datanya akan jadi garisnya akan jadi seperti ini.
Nah, mangap dong. Nggak jadi nge-cross kan? Oke, saat ini nggak jadi nge-cross. Di data backtest, nggak masuk posisi. Nggak masuk posisi. Di trading yang beneran, terlanjur masuk posisi. Tapi saya mau tanya Pak, kalau misalkan trading beneran nih ya, ketika dia udah nge-cross, kita nggak langsung masuk posisi. Tapi kita pasang pending order. Pasang pending order gimana? Nge-cross, misalkan udah indikator untuk kita nge-buy. Pasangnya buy stop. Terus? Jadi tunggu bener-bener marketnya naik dulu, barulah kejemput. Karena kalau misalkan seperti ini, marketnya malah turun, kebalikan kan gak kejemput posisi kita. Iya, tapi kan pertanyaannya sama. Saat kita nge-backtest. Oh iya, backtestnya ya. Saat kita nge-backtest ya, ini nge-cross atau enggak sebenarnya? Soalnya saya mikirnya kalau misalkan pakai pending order, jadinya nggak masuk transaksi. Bener, saat pending order nggak masuk transaksi. Iya. Dari mana kita tahu formula terbaik untuk entry exit-nya? Ya kan mikirnya entry dulu Pak, X nanti. Iya. Ini sesat, nggak usah didengerin. Ya. Dia lagi-lagi improvisasi yang sangat-sangat tidak solutif. Oke. Moving average ada lagi kayak RSI, RSI. RSI sama, RSI kalau nggak salah angkanya 70-30 ya? 70-30 ya? Saya udah gagal lupa nih RSI. Udah, terus kan ini kan jadi gini, kalau kayak moving average atau parabolic SAR, ini kan indikator yang lebih untuk tradingnya gaya trend. Ya. Sementara RSI ini lebih trading range. Paling tahu Bapak indikator. Jebolan Baby Pips. Kan zaman dulu juga baca di Baby Pips. Itu semua Baby Pips pokoknya. Itu forumnya masih ada nggak ya? Saya nggak tahu. Masih ada ya? Masih. Nah, intinya di sini kan kita mau mendapati saat harga overbought apa harga oversold. Ya. Iya kan? Iya. Udah, makanya di sini menjadi parameter, oh kalau udah mendekati harga 30 di area 30 ini oversold. Ya kan? Sementara area 70 adalah overbought. Pokoknya pas simpelnya di 70 kita bisa nge-sell gitu. Betul. 30 bisa nge-buy. Betul. Ya. Kita lihat indikator, ya kan saat nge-backtest. Sama dong. Oh, ini bener nih, udah di atas angka 70. Saya masuk posisi sell di sini. Bener kan? Oh, rapi banget. Tapi realitanya saat kita menjalankan tradingannya akan menemukan problem yang sama. Ini udah sempet naik kayak begini. Naik. Ya kan? Sempet naik. Udah tembus di 70. Wah, nggak sabar dong sell. Harga pucuk. Harga pucuk. Tiba-tiba di sini marketnya bergerak turun, tajam. Oh iya. Candlestick-nya bergerak turun tajam. Apa yang terjadi sama indikatornya? Nukik ke bawah gitu loh. Ini yang tadinya udah sempet di atas nih dia nih. Nggak jadi. Tiba-tiba nukik ke bawah begini. Kena gocek. Nah, nggak jadi nyentuh angka 70 loh. Oke. Betul kan? Iya. Yang berarti sama, di data backtest ini nggak ada trade. Sementara trading yang sebenarnya, kita terlanjur masuk posisi. Selalu ada trade yang jomplang. Oke. Dulu yang paling parah kondisi fatalnya tahu nggak apa? Ini kan tadi RSI 70-30. Ya kan? Oke, RSI mengatakan marketnya overbought, apa oversold, udah jenuh intinya, ya kan? Lalu kita akan menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Di mana marketnya di sini lagi bergerak naik misalkan, naik. Terus di sini ada indikatornya dong. Si indikatornya udah bergerak begini. Udah nyentuh ke level 70-nya Udah berarti. nyentuh level 70. Oke? Saat menyentuh level 70, otak kita langsung meresponnya apa? Sell. Overbought. Iya. Betul kan? Bener. Overbought, sell. Oke. Anggaplah di sini masuk posisi sell. Ya? Oke. Lalu indikatornya bergerak begini, turun sedikit, Bener ya. naik lagi. Turun sedikit, naik lagi. Turun sedikit, naik lagi. Di situ-situ aja. Di situ-situ aja tuh. Indikatornya, marketnya yang tadi cuma turun sedikit naik lagi, marketnya aslinya turunnya sedikit naiknya banyak, turunnya sedikit naiknya banyak, turunnya sedikit naiknya banyak. Oh. Dan ini kenapa ini akan jadi fatal gitu, karena saat kita mengatakan oh ini overbought, ini jenuh, market akan segera turun. Ternyata marketnya trend, marketnya naik terus, dan dalam kondisi ini mayoritas orang ditahan itu sell-nya. Oh iya, karena logikanya dari indikator RSI-nya masih di atas 70. Indikator RSI-nya mengatakan overbought. Sudah jenuh. Dia akan turun. Nggak taunya yang dilawan tren. Tren gede lagi. Dan indikatornya nggak ada angka atasnya lagi. Dia cuma mondar-mandir di atas. Bener nggak sih? Akhirnya ini yang bikin kita langsung margin call pasti. Karena patokan kita ini indikatornya kan bilangnya turun. Nggak taunya marketnya bergeraknya nukik nggak kira-kira nih. Tren.
gila-gilaan trennya, habis. Oke. Gitu loh. Kita bahas indikator apapun, stokastik juga sama. Berarti sama semuanya. Saya paling ingat RSI, soalnya RSI ini yang pertama kali saya ngeliat di market gitu loh. Ketika kita buka MT4, di HP ya, waktu itu di HP, kan langsung ada Pak. Emang iya ya? Langsung muncul indikator RSI-nya. Langsung dikasih tahu sama, ya pertama kali diajarin. Mungkin. Ini pokoknya kalau 70, lu langsung nge-sell aja. Iya. Kalau 30 langsung nge-buy. Lu lihat ke belakang, bener nggak? Bener. Sekarang gini. Kita oke lah, kita anggap case close ya. Case close, bahwa indikator bisa di-backtest apa enggak? Bisa. Bisa digunakan atau enggak? Enggak. Oke, jadi semoga teman-teman udah jangan lagi nge-backtest indikator. Sebenarnya dari video kita yang 2 tahun lalu kalau nggak salah, kita udah wanti-wanti jangan nge-backtest indikator. Iya. Karena hasilnya nggak akan akurat. Oke? Sekarang mari kita bahas dampaknya saat kita menjalankan tradingan benar-benar menggunakan indikator. Menggunakan indikator sebagai patokan, gitu kan? Yang berarti, berdasarkan tadi yang kita bahas nih, berarti kan banyak momentum yang nggak semestinya. Ya, betul. Bener kan? Betul. Banyak momentum yang nggak semestinya. Kita terlanjur masuk market. Betul kan? Itu kesalahan apa ya? Atau bukan problem. Masalah fatal yang pertama. Kita jadi kecepatan masuk market. Kecepatan sering kena gocek market juga Sering kalau kena kayak gitu. gocek Iya kan, market, kalau iya. misalkan di buy malah turun, di sell malah naik. Itu satu. Kan? Yang kedua, efek yang lebih parah tau nggak apa? Efek yang lebih parah, kita sama-sama tahu bahwa kita mau nungguin titiknya pindah, kayak mau nungguin ini nge-cross, kayak mau nungguin ini nyentuh 30-70, kayak 80-20, kayak artinya cuma satu, kita harus ngeliatin chart secara terus-menerus. Itu artinya, biar kita nggak kehilangan momen. Dan kita sama-sama tahu, kalau kita udah ngeliatin chart secara terus-menerus, apa yang akan terjadi berikutnya? Iya, itu bisa. Saya langsung penasaran banget pengen trading gitu loh. Kalau udah ngeliatin chart terus-menerus, pasti pengennya trading mulu. Kayaknya udah bisa nih masuk nih. Iya. Nah, Itu yang saya rasain persis. itu satu. Yang kedua, jadinya panik, ketakutan. Panik ketakutannya kenapa? Apalagi kalau misalkan pengguna stokastik, pengguna RSI gitu ya. Kan stokastik gini ya, bentuknya kayak apa tuh? Saya nyebutnya kayak benang gini lah. Gitu kan? Ya, kayak ya naik turun. Bener kan? Market ranging sebenarnya. Ya, emang untuk trading range tadi saya bilang kan stokastik. Udah begini, tapi kita akan mendapati banyak momentum. Candle-nya kadang naiknya sedikit, kadang naiknya banyak. Oh. Betul kan? Kadang naiknya sedikit, kadang naiknya banyak. Tapi sama-sama menyentuh angka 80. Si stokastiknya sama-sama menyentuh angka 80. Si RSI-nya sama-sama menyentuh angka 70. Sementara besaran pipsnya di chart, angkanya beda jauh. Itu ya jomplang banget. Kadang-kadang ada yang kecil kayak Bapak bilang, kadang-kadang ada yang gede pergerakannya. Dan akan bawa dampak kemana? Kita yang tadinya punya posisi buy, anggaplah udah bener. Nyampe nggak ya ke ujung? Nyampe nggak ya ini ke 70? Begitu kita tutup duluan ternyata, masih panjang. Saya kecepetan. Bener kan? TP saya kurang jauh. Dirubah dong. Dirubah. Berikutnya, kok market baru bergerak dikit dia nyampe angka 70 indikatornya. Wah, gimana? Jadi bingung. Nggak, bener gak sih? Jadinya kita kayak panik, serba salah melulu, dan akhirnya sedikit-sedikit metodenya kita rubah. Oh iya, berarti nggak heran kalau misalkan orang yang suka pakai indikator, di chartnya indikatornya banyak. Karena kan bisa sampai nggak kelihatan Pak candle-nya. Betul. Ada kadang-kadang yang klien saya, pokoknya itu kalau entry pakai indikator A, kalau exit pakai indikator B, dicampur. Iya kan, biar lebih akurat ceritanya. Iya, biar lebih akurat. Iya sebenarnya gini lah, kita nggak bisa murni menyalahkan indikator. Indikator sebagai alat bantu boleh, tapi jangan jadi patokan utama. Simpelnya gini. Kita kan dalam hidup juga banyak memanfaatkan indikator. Benar dong? Kita tahu dari mana handphone kita baterainya udah mau habis. Oh, ada indikator. Ya. Tapi baterainya habis dulu, apa lampunya habis dulu? Apa gambarnya habis dulu? Benar. Sebenarnya kan handphonenya tahu-tahu mati. Ada indikator bensin. Iya. Kan bensinnya habis dulu, apa indikatornya yang turun dulu? Ya bensinnya pasti habis dulu baru indikatornya nyala sih. Berarti sebenarnya kan indikator hanya alat bantu. Jangan jadi patokan utama gitu loh. Kalau misalkan alat bantu kita tradingnya panjang-panjang banget, oke ini masih boleh saya tahan. Ya silahkan lah. Tapi kita nggak menyarankan karena susah di backtestnya. Bukan itu nggak bisa di backtestnya kan? Iya, sama sekali. jujur ngomong sih nggak bisa. Soalnya saya mau pakai contoh RSI tadi, balik lagi itu, ya saya diajarin amat. Dulu pertama kali trading lah. Mungkin ketemunya langsung oknum ya Pak ya. Diajarinnya pakai RSI. Mayoritas orang juga pertama kali trading ketemunya oknum. Saya juga. Iya.
Biasa dong, ada marketing dari broker. Marketing dari broker, waktu itu apa ya, ditunjukin, di presentasi gitu, nunjukin chart bahwa Forex itu mudah. Membalikan telapak tangan. Iya. Gitu kan? Kok ngomongnya sama ya? Apa Masa mau sih? template kali? Mungkin, saya nggak tahu. Cuma kalau saya waktu itu kenanya moving average. Saya tunjukin moving average. Bener-bener pertama kali saya tertarik sama Forex, gara-gara ngerti moving average. Ih, iya ya. Lihat ini, kalau nge-cross di atas, sell. Kalau nge-cross di bawah, buy. Kan? Mudah bukan? Saya persis kata tadi. Siapa mau buka account? Langsung pertanyaannya itu dong. Iya. Iya, kok gampang banget ya? Gitu, jadi udah standar banget dan namanya kita manusia ya. Manusia kan ketemu sesuatu yang kesannya mudah. Kesannya instan lagi. Instan, gampang. Dan terus abis itu, wah ini duit melulu isinya. Siapa sih nggak mau? Siapa sih nggak lengah? Iya. Sehingga oknum-oknum ini akan selalu memangsa tuh orang-orang awam. Kita kan dulu awam. Bagi orang awam kita lihat indikator, oh iya ya, logis. Logis dan bener-bener apa ya, gampang dilihat gitu loh Pak. Soalnya saya bener-bener tertarik karena indikator itu dan ternyata ngomongnya sama template kayak Bapak. Tahu, dan sayangnya setelah itu kita pun pasti larut. Saya larut, Excel juga pernah larut. Saya yakin teman-teman semua pernah larut. Pasti. Larut dalam artian saat kita gagal, kita loss. Kita hanya berpindah dari satu indikator ke indikator yang lain. Satu indikator ke indikator yang lain. Atau dengan menambahkan indikator-indikator yang lain. Iya. Gitu, biar lebih akurat, biar lebih aman. Tanpa kita sadari, inilah yang selalu bikin kita subjektif. Inilah yang selalu apa ya, bikin kita panik, bikin kita timingnya nggak tepat. Iya. Yang tadi lah semuanya. Lalu kalau oke lah kalau misalkan indikator sebenarnya kan ada banyak banget di luar sana ya Pak ya. Banyak banget. Sampai diperjualbelikan sebenarnya. Oh, apalagi yang indikator custom indikator, dikasih nama lagi. Waduh, nggak habis-habis itu. Nah, gimana menurut Bapak kalau misalkan ada mentor, oknum mentor, ya jual indikator. Kan lu bilang oknum mentor, ya udah wajar dijual indikator. Soalnya bikin indikator kesannya tuh kayak wah banget gitu loh Pak. Balik lagi ya mungkin sama template-nya kayak yang pernah jelasin ke Bapak sama saya ya, tapi itu sama. Ya mungkin waktu itu saya lihat namanya boy siapa gitu lupa. Jadi kesannya dia udah tradingnya udah jago banget, profesional sekali, udah sertifikasi, udah bilangnya saya udah berubah hidupnya dari trading, tapi jual indikator. Aliran sono tuh. Ya kalau misalkan emang dilihat sebelum dia seangkatan sama Ika. Ini forex atau binary sih dia? Tadinya di sana, di binary, sekarang pindah ke forex. Tadinya dagang binary, sekarang dagang forex. Iya. Itulah yang namanya sekali oknum tetaplah oknum. Makanya. Memang nggak bisa tobat. Sekarang kita mikir yang logis-logis lah. Ini sebenarnya juga pernah kita bahas dalam satu video ya. Indikator bisa menghasilkan uang dengan mudah. Kan? Atau indikator jadikan robot, akhirnya robotnya bisa menghasilkan uang dengan mudah. Iya. Yang intinya dari keduanya adalah ini mesin duit. Gitu kan? Kok mesin duit dijual? Itu aja dulu kita coba pikir. Dan yang akan lebih parah lagi, saat mesin duit ini dijualnya murah. Oh iya. Tebak harganya berapa Pak? Iya, standar luar negeri paling 1 juta lah. Luar negeri enggak. Oh iya, 1 juta tapi didiskon jadi 50.000. 50.000. Didiskon. Harganya 1 juta dicoret set. 50.000. Paket lengkap. Ya itu kalau misalkan 100.000 orang yang beli ya kan. Masih perlu saya jelasin nggak? Mesin duit dijual seharga 50.000. Yang beli sih kebangetan. Ini yang jual begini, yang beli juga begini. Ya bener aja. Sekarang kalau ini mesin duit, kenapa lah dia nggak memperkaya dirinya sendiri, keluarganya, keluarga besarnya, temennya, saudaranya, tetangganya. Capek-capek dia jualan. Bener dong? Dan ini sih marak sebenarnya, bukan cuma yang tadi siapa Excel bilang boy itulah. Seluruh dunia semua sama. Seluruh dunia semua sama. Ada orang-orang yang nggak pernah benar-benar bisa make money di trading. Mereka nggak pernah bisa benar-benar berkarir sebagai trader. Ya emang gagal sebagai trader. Akhirnya ya gimana ya cara balikin duitnya ya? Oke, dagang aja indikator. Dagang aja robot. Jadi tukang indikator, tukang robot kalau ngomong kayak profesional. Iya. Karena setiap hari ngeliatin chart gitu loh. Jangan kan profesional Pak, tiap bikin konten di meja taruh duit. Iya, itu sih bukan profesional kalau itu. Segepok sih, gitu.
Ya kalau itu mah jelas oknum lah. Cuma maksudnya poin yang saya mau Jelas sampaikan kan, oknum. itu jelas oknum. Cuma poin yang mau saya sampaikan tuh, mereka ini saat mereka bicara tentang forex, bicara tentang technical, otomatis mereka seakan-akan menguasai. Kenapa? Bayangin aja kerjanya bikin robot, bikin indikator. Oh, menguasai teorinya ya. Semuanya dari A sampai Z hafal semua. Berapa jam yang mereka habiskan untuk ngeliatin chart selama bertahun-tahun? Ya. Gimana itu mereka nggak bisa kayak profesional ngomongnya? Ngomongnya bener-bener kayak profesional, meyakinkan gitu loh. Iya, tapi kok jualan itu aja dulu. Masa mesin duit dijual? Udah intinya mesin duit dijual tuh nggak mungkin. Yang ya lebih parah lagi, kok dibeli? Ya dibeli sih pangsa Ya pasarnya orang awam. Orang Udah awam pasti. ya, orang awam. Coba baliklah teman-teman. Paling enak trading mandiri. Kenapa? Kita salah, ya udah itu benar kesalahan kita sendiri. Tapi kita profit, bener-bener kita tahu persis gimana cara mengulangnya. Bener. Gitu loh. Mau kaya nggak ada yang instan, nggak mungkin ada yang instan, nggak mungkin ada yang namanya uang mudah. Gitu. Belajar trading mandiri, membuat metode, kita dikasih tahu caranya. Mulai dari polanya, cara manfaatin polanya, dan seterusnya. Oke? Dan kalau misalkan saya mau trading, mau cepet kaya, udah lupain forex, jangan pernah sentuh forex. Nanti malah Saya jadi mau korban. trading, modalnya kurang. Ada TF, kita modalin. Sip, Pak. It's now whenever and change your life. Bye.